kepada saya. Untuk hari ini saya ingin berwawancara kepada Ibu Siti dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari demonstrasi kontraktual modul 3.1 pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Semarang. Saya yakin Ibu Siti sebagai kepala sekolah yang sudah lama lebih dari 10 tahun pasti banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi dan sudah diselesaikan. Selama ini untuk masalah yang Ibu hadapi, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Indah. Pada pagi hari ini kita melaksanakan tugas yaitu dari penjenengan ya, untuk tugas penjenengan selama ini yang kita bahas yaitu kasus yang merupakan dilema moral itu ya pada kondisi bujuk saat ini, yaitu kondisi bujukan moral kita pasti dapat berpegang pada norma yang berlaku, karena bujukan moral itu adalah pilihan salah. Jadi berbeda halnya jika kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita ini menghadapi dilema etika yaitu situasi yang bertentangan, yaitu seperti cinta dan kasih sayang, kemudian ada kebenaran, keadilan, kebebasan, tanggung jawab, persatuan, toleransi, dan penghargaan serta tanggung jawab akan hidup. Itu jadi itulah pada saat saya melaksanakan tugas ya memang hal-hal seperti itu yang kita hadapi terhadap kondisi Bapak Ibu guru serta semua anak didik mengenai hal itu yang terpenting. Terima kasih Bu. Memang pasti dalam perjalanannya itu dilema etika atau bujukan moral pasti Ibu Siti mengalaminya. Selama ini bagaimana Ibu Siti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya dalam mengambil keputusan di dalam tugas sampai saat ini, saya juga mempertimbangkan dan memperhatikan yaitu tetap pada situasi yaitu tentang cinta dan kasih sayang, kemudian rasa hormat terhadap semua Bapak Ibu guru pada anak didik, kemudian toleransi itu juga penting, kemudian keadilan kepada anak didik itu atau kepada Bapak Ibu guru jangan sampai berat sebelah ya, kemudian ya kebenaran, kemudian persatuan serta tanggung jawab itu yang sangat kita utamakan. Selanjutnya bagaimanakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk situasi seperti yang Ibu sebutkan tadi? Saya dalam melaksanakannya juga mengambil langkah-langkah atau prosedur itu yaitu cara kerja, kemudian prosedurnya, kemudian metode penelitiannya, ada langkah ilmiah, metode ilmiah. Jadi kita ambil itu prosedur atau langkah-langkahnya itu harus sesuai dengan urutan. Terima kasih sekali. Selanjutnya, selama ini hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita ambil berdasarkan prinsip yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak ya, kemudian
kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang sering kita kenal dengan rule based thinking, dan juga melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita. Selanjutnya, ketika Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, apakah Ibu akan menyelesaikan kasus tersebut di waktu sesuai kasus tersebut terjadi, atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang dilaksanakan? Ya, bisa dilaksanakan langsung di tempat ataupun mungkin tergantung berat ringannya permasalahan ya, jadi permasalahan atau kasusnya. Jadi kita lihat misalnya dengan jalan menyebar kuesioner, kemudian melakukan wawancara, kemudian mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalahnya itu. Jadi kita lihat situasi, kalau permasalahan itu bisa dilaksanakan secara langsung ya kita laksanakan, tetapi kalau mungkin situasi kurang waktunya kurang memenuhi ya kita jadwalkan pada hari berikutnya, dan harus kita bicarakan dan kita siapkan secara matang. Berarti bisa diselesaikan saat itu juga ataupun di waktu yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi kasus tersebut. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan dalam pengambilan keputusan itu ya tentu yang membantu itu ya juga teman-teman kita sendiri ya, kemudian juga kemudian masyarakat, kemudian juga orang lain, terutama kalau dalam hal lingkup pekerjaan itu ada teman kita sendiri. Juga tentunya anak didik kita itu juga sangat membantu. Baiklah Ibu, dari tadi yang sudah dipaparkan dari depan sampai terakhir lagi, menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Jadi dalam yang sudah dipaparkan tadi, kita itu ya tentang benar dan salahnya tadi ya. Jadi suatu kasus itu ya kita pokoknya melaksanakan atau mengambil keputusan itu dengan rasa penuh tanggung jawab, kemudian juga dengan etika, kemudian juga dengan toleransi, dan hal seperti itu yang kita utamakan. Terima kasih sekali Ibu dari berbagi pengalaman ini. Mohon kedepannya selalu bimbing kami, bimbing saya, karena posisi saya masih awam tentang pengambilan keputusan, sehingga kedepannya saya bisa mengambil keputusan-keputusan lebih bijak ke depannya. Terima kasih atas waktu yang diberikannya pada hari ini. Sama-sama, semoga dalam hal ini nanti kedepannya Bu Indah lebih bagus dalam melaksanakan tugasnya, kemudian juga komitmen dalam tugas-tugasnya, karena ini adalah persiapan untuk penjenengan sebagai pemimpin. Terima kasih sama-sama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari ini saya ingin mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan yang sudah pernah Bapak ambil. Dengan posisi kepala sekolah yang sudah sangat lama, pasti banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dan sudah diselesaikan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Jadi yang pertama kita harus meneliti siapa yang melaporkan dulu. Kemudian kita mempelajari
masalah-masalah yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Setelah kita mengetahui masalah-masalah, kita mencari fakta-fakta apa yang terjadi. Setelah kita mengetahui fakta-fakta yang terjadi, kita cek bagaimana itu memang benar atau salah, kemudian kita mengambil suatu keputusan. Berarti seperti itu ada prosesnya dari mengetahui kasus sampai mengambil keputusan. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimanapun juga kita harus merujuk pada tata tertib atau peraturan yang berlaku. Kita harus betul-betul mengutamakan mana yang betul-betul lebih penting dan manfaatnya serta untung ruginya dari orang yang bersangkutan tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dari kasus-kasus tersebut? Bagaimana langkah-langkahnya? Kita harus mengelompokkan, mengidentifikasikan kasus-kasus yang dilakukan. Kemudian kita mencari informasi yang relevan. Kemudian setelah mencari informasi, kita mencari jalan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian juga kita meninjau kembali hasil keputusan itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, bagaimana juga kita harus keputusan itu kita tinjau dan kita cari manfaatnya, akibatnya setelah kita mengambil keputusan itu untuk jangka panjang orang yang bersangkutan. Selanjutnya, apa tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, itu memang kita harus akan mempelajari tentang manfaat, kerugian, dan keuntungan, dan juga terhadap kebenaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan dilema etika itu tadi. Ketika ada kasus tersebut, Bapak, apakah kasus dilema etika tersebut akan langsung diselesaikan di tempat dan waktu tersebut, atau kita mempunyai jadwal untuk menyelesaikan dalam waktu yang prosedur yang dijalankan? Ya, bagaimana kita harus betul-betul mencari waktu yang tepat, tetapi ya tidak terlalu lama. Bagaimana harus betul gerak cepat untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja ada. Bagaimana juga ya guru senior termasuk pengawas itu sebagai untuk konsultasi, saling bermusyawarah untuk memberikan masukan seandainya masalah itu tidak bisa saya selesaikan sendiri. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Bagaimanapun juga kita sebagai pendidik harus betul-betul cerdas untuk memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Kecuali itu dalam bekerja kita harus betul-betul hati-hati sesuai aturan, dan juga kita harus betul-betul bisa memberi tauladan kepada semua teman, baik guru maupun siswa. Terima kasih sekali Bapak dari wawancara hari ini, ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Saya mohon kedepannya Bapak berkenan untuk memberikan masukan ataupun informasi atau ilmu-ilmu yang lebih baik supaya kedepannya saya bisa mengambil keputusan setiap masalah dengan bijaksana. Ya, semoga saja bermanfaat demi kemajuan dunia pendidikan. Terima kasih.